kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ketua kelas memimpin doa, silakan. Ya, selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Retno Yulianti, hadir. Kusna Nuraini, hadir. Rizky Maulida, hadir. Rifki Dwi Pangestu, hadir. Tiara Ria Larasati, hadir. Ya, berarti hari ini lengkap ya, hadir semua. Baik. Di sini pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang teks eksposisi. Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Ya, silakan Mbak Rizky. Sebuah karangan bisa. Ada yang lain? Sudah? Gak ada yang mau menambahi lagi? Oh iya, baik. Jadi teks eksposisi nantinya kita akan belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, unsur dan kaidah, dan jenis-jenis teks eksposisi. Kita masuk kepada pengertian teks eksposisi. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Mbak Rizky bahwa teks eksposisi itu sebuah karangan. Nah, karena teks eksposisi sendiri itu adalah karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara padat, singkat, dan akurat. Nah, jadi dalam teks eksposisi itu tidak boleh bertele-tele di dalamnya. Harus singkat dan langsung kepada inti apa yang akan dijelaskan. Baik, kemudian kita lanjut ke tujuan dari teks eksposisi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, tadi karena dari pengertiannya saja sudah kelihatan bahwa teks eksposisi itu berisi informasi. Jadi ya tujuannya untuk menginformasikan. Pintar sekali. Ya, kita masuk kepada ciri-ciri teks eksposisi. Di sini ada 9 ciri-ciri teks eksposisi. Banyak ya ciri-cirinya? Ya, jadi teks eksposisi itu berbeda dengan teks-teks yang lain. Berbeda dengan teks deskriptif, berbeda dengan teks naratif, berbeda dengan teks anekdot, itu sangat berbeda. Jadi setiap teks itu ada ciri-cirinya tersendiri. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang pertama adalah singkat dan padat. Seperti tadi yang ada di dalam definisi teks eksposisi itu paragrafnya harus singkat, kemudian jelas. Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri dari teks eksposisi yang pertama. Yang kedua adalah gaya informasi yang mengajak. Jadi penulis atau pembuat teks eksposisi itu membuat dengan tujuan agar pembaca itu melakukan apa yang ada di dalam teks eksposisi. Yang ketiga adalah penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku pasti tahu kan kalian? Iya, betul, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi teks eksposisi itu tidak bisa dibuat dengan bahasa selain bahasa Indonesia atau dibuat menggunakan bahasa Jawa. Itu
tidak bisa sekali, tidak boleh ya. Kemudian ciri yang keempat adalah menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Nah, jadi memang ya teks eksposisi itu isinya informasi-informasi yang penting, informasi-informasi pengetahuan. Jadi semua pengetahuan itu dapat digunakan sebagai topik untuk membuat sebuah teks eksposisi. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah bersifat objektif atau netral. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu nantinya pendapat-pendapatnya tidak boleh memihak kepada siapa atau apa seperti itu. Jadi netral, dan juga satu teks eksposisi itu berisi satu topik, tidak boleh lebih dari satu topik. Ya, kemudian tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Jadi penulis itu tidak boleh memaksa. Ingat, tidak boleh memaksa. Jadi itu haknya pembaca. Mau dia mengikuti saran dari penulis dalam teks eksposisinya seperti apa atau tidak, itu terserah dari pembaca, dan penulis tidak boleh, iya betul, tidak boleh memaksakan. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Nah, jadi kalau kalian membuat teks eksposisi itu data-datanya harus akurat, tidak boleh ngarang, tidak boleh ngawur seperti itu. Jadi harus jelas itu datanya itu asli seperti itu ya. Kemudian ciri yang kedelapan adalah fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Nah, seperti ciri yang ketujuh, jadi data-datanya itu fakta atau konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ciri yang terakhir adalah umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau kalian biasa dikenal dengan singkatan 5W plus 1H. Ya, kita lanjut ke struktur. Nah, ada berapa itu struktur teks eksposisi? Bisa dilihat itu ada 3. Ada 3 struktur. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Atau apa itu anak-anak? Tesis. Ya, pintar sekali. Yang kedua, dibaca Mbak Ifka. Argumentasi. Ya, argumentasi. Atau apa itu Mbak Ifka? Alasan. Ya, alasan. Jadi alasan apa? Pendapat. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang pendapat. Atau bisa disebut sebagai simpulan. Ya, ini adalah struktur dari teks eksposisi. Jadi strukturnya ini tidak boleh kurang, salah satunya harus ada semua. Terus tidak boleh terbalik, bisa argumentasinya ada di atas atau nantinya penegasan ulangnya ada di tengah. Itu tidak bisa, harus urut dari mulai pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Di dalam pernyataan umum itu nantinya adalah gambaran umum atau penjelasan umum tentang topik apa atau topik yang seperti apa yang kalian akan gunakan dalam membuat teks eksposisi. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi adalah alasan
ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau simpulan. Setelah tadi dijelaskan secara umum, kemudian mengerucut kepada pendapat, dan yang terakhir adalah nantinya kalian juga menyimpulkan. Ya, kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 3, yaitu konjungsi, pronomina, dan leksikal. Konjungsi sudah tahu kan pasti? Nah, konjungsi adalah kata penghubung, misalnya setelah, kemudian, terus ada kata lalu, kemudian ada pronomina atau kata ganti. Kata ganti bisa kata ganti orang atau kata ganti bukan orang. Kalau kata ganti orang itu bisa dia, kamu, atau yang lainnya. Kalau kata ganti bukan orang itu bisa seperti di sana, di sini, seperti itu. Kemudian leksikal. Leksikal adalah jenis kata yang menunjukkan kata kerja, kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Nah, seperti contoh ada kata meja. Berarti meja termasuk dalam kata benda, pintar. Terus kata cantik berarti termasuk kepada kata sifat, ya. Kemudian ada jenis-jenis teks eksposisi, ada 6 jenis, yaitu yang pertama teks eksposisi definisi, kemudian teks eksposisi proses, kemudian teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi laporan, perbandingan, dan pertentangan. Jadi setiap macam itu berbeda, ya. Di sini Ibu mempunyai media, ini namanya print text eksposisi. Ya, print text eksposisi ini nantinya kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, ya. Silakan nanti berhitung 1 sampai 4. Nanti yang nomor 1 berarti nantinya jadi kelompok 1, dan seterusnya. Nomor 4 berarti jadi kelompok 4. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan 1 buah kertas kosong, ya. Ini seperti kalian mengoperasikan print-printan, ya. Nantinya kertas kosong ini akan di print seperti itu. Nah, ini nantinya Ibu contohkan, ya. Nanti ini dimasukkan ke dalam sini, diputar searah jarum jam. Nantinya akan keluar, ya. Setelah diputar nanti akan keluar teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini nanti setiap kelompok perwakilan maju untuk memutar itu atau mengeprint teks eksposisi. Nantinya setiap kelompok akan berbeda-beda. Jadi ada yang mendapat teks eksposisi jenis proses, ada yang mendapat yang lain. Jadi akan berbeda satu kelompok dengan yang lain. Nah, misal ini teks eksposisi laporan. Jadi misal nantinya kelompok 1 mendapat teks ini. Nah, nanti kalian tentukan strukturnya. Seperti apa, mana yang masuk kepada pernyataan umum, argumentasi, atau penegasan ulang pendapat. Setelah itu nanti setelah ditentukan strukturnya, setiap kelompok wajib membuat teks eksposisi sesuai dengan apa jenis yang diperoleh. Jadi misal ini jenis laporan, berarti nantinya kelompok 1 akan membuat teks eksposisi jenis laporan, ya. Nanti bisa dikondisikan, ya. Baik, kalau nanti waktunya tidak cukup, bisa dibuat sebagai pekerjaan rumah, nantinya bisa dikumpulkan minggu depan. Baik, seperti itu saja. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.